Saudara yang kekasih, tiba saatnya kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Khotbah saya berjudul Hal Kekhawatiran, yang diambil dari kitab Lukas 12 ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Kita akan baca bersama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Ayat 23, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi, jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, di dalam firman Tuhan ini tadi yang baru kita baca tentang hal kekhawatiran. Saudara, hal kekhawatiran ini sangat amat kita perlukan. Ya, artinya bukan kita perlukan kekhawatiran itu, tapi perlu kita tahu apa itu arti khawatir. Karena kekhawatiran itu, saudara yang kekasih, itu tidak baik. Kekhawatiran itu kelihatannya hal yang biasa. Tetapi kalau Anda hidup di dalam kekhawatiran, itu ujung-ujungnya kematian. Ada banyak orang, saudara, memulai kekhawatiran dari hal yang sederhana, yang kecil. Dan akhirnya pikirannya mulai berkembang. Ada waktu pikirannya mulai berkembang dan mengembangkan kekhawatiran itu. Dan lama-lama, saudara, hal yang kecil itu mendekati dia. Misalnya kekhawatiran hanya segini, saudara. Kecil segini, bulat segini. Tetapi waktu kita mulai kembangkan, kita mulai memikirkan pikiran ini, bundar ini atau buletan ini, itu mulai maju ke mata kita. Dan terus. Sampai akhirnya mata kita hanya melihat bulatan ini lagi, sudah tidak melihat apa-apa lagi. Nah, di sini akhirnya orang kehilangan pengharapan. Dan kalau orang sudah kehilangan pengharapan, udah orang itu masih hidup tapi sebenarnya sudah mati. Karena udah no hope. Sama seperti waktu kita dengar dokter berkata, oh tidak ada pengharapan lagi gitu. Seperti itu. Dan sama juga seperti waktu kita mungkin melakukan usaha, bisnis atau apa, dan tiba-tiba kita mengalami yang namanya jalan buntu. Ya, kita mengalami dead end. Kita mengalami jalan yang sudah tidak ada jalan keluar lagi. Saudara yang kekasih, kalau udah sampai ke titik itu, saudara, udah, kita bisa-bisa hidup kita ini akan berakhir. Saudara, ada orang yang saya kenal seperti itu. Saya layani orang ini. Waktu saya mulai melayani orang ini, dikit-dikit khawatir. Dan akhirnya hal-hal yang tidak perlu dia khawatirkan, dia terus mengkhawatirkan itu. Dan saya bilang, ibu hati-hati loh, kalau terus khawatir, itu bisa mengakhiri kehidupan ibu. Dan saudara, benar apa yang terjadi. Dan ibu ini akhirnya, saudara yang kekasih, ya beberapa tahun sudah itu, saya mendengar berita bahwa ibu ini meninggal, saudara yang kekasih. Beberapa tahun sesudah itu, saudara yang kekasih. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Karena ibu ini terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang kecil pun dibawa khawatir. Karena ibu ini belajar untuk hidup dalam kekhawatiran, itu dilatih dirinya. Untuk dia belajar terus hidup. Jadi sebenarnya firman Allah berkata kepada kita supaya kita latih diri kita untuk hidup dalam kebenaran. Bukan hal-hal yang
tidak berguna seperti kekhawatiran ini. Nah, kalau kita latih terus diri kita khawatir, lama-lama saudara yang tadinya hidup bisa mati. Tetapi yang tadinya mati, yang tadinya tidak ada pengharapan, dan kita latih diri kita mendengarkan firman Tuhan, mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, terus menerus, lama-lama yang tadinya hampir mati itu akan hidup kembali. Ada amin? Seperti itu. Nah, ini dasarnya saudara yang kekasih. Nah, kalau kita lihat dikatakan ayat 25, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pun pada jalan hidupmu? Nah, itu saudara yang kekasih, kalau kita lihat di ayat 25, coba tampilkan. Saya mau ke ayat 25 dulu. Ayat 25. Nah, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pun pada jalan hidupnya? Nah, ini jelas banget saudara yang kekasih. Jadi, saudara, tidak ada seseorang pun yang dapat menambahkan jalan atau mendapat jalan keluar pada waktu orang itu khawatir. Ya. Jadi kekhawatiran ini saudara harus pergi dari kehidupan kita. Ada banyak orang berkata bahwa hidup ini atau kekhawatiran ini itu adalah manusiawi. Atau hidup ini kalau khawatir itu biasa kok. Banyak orang juga yang khawatir. Saudara yang kekasih, kalau firman Tuhan berkata jangan kamu khawatir, saudara, itu berarti berbahaya buat kita. Ya, kalau ada tanda-tanda signal dari Tuhan yang berkata jangan dan kita hidup di dalamnya, itu berbahaya. Saudara, apa arti dosa? Dosa adalah sesuatu yang melanggar firman Allah. Jadi perbuatan yang melanggar firman Allah. Nah, pada waktu kita khawatir, itu kita melanggar firman Tuhan. Nah, dosa itu dia adalah memisahkan kita dari Tuhan. Pada waktu kita khawatir, kita terpisah, saudara, dari jawaban doa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Karena khawatir. Jadi khawatir ini manusiawi buat manusia yang tidak punya Tuhan Yesus. Tetapi untuk manusia yang punya Tuhan Yesus, saya percaya hal kekhawatiran ini bukan hal yang biasa buat kita. Ini hal tidak normal buat anak-anak Tuhan. Ada amin. Nah, saudara, kita harus mempunyai pikiran yang seperti itu. Dasar pikiran kita harus seperti itu dulu. Bahwa kalau kita khawatir, ini bukan hal yang normal buat kita. Nah, kalau Anda menganggap khawatir itu normal, dan Anda akan hidupi itu tambah lama, terus menerus Anda hidup dalam kekhawatiran, lama-lama yang tadi saya katakan akan membawa Anda kepada kehancuran, kepada kebinasaan, kepada kematian bahkan, saudara yang kekasih. Nah, ini hati-hati. Jadi kita harus set, kita punya mind bahwa kekhawatiran itu bukan hal yang normal buat orang percaya. Haleluya. Oke, jadi tadi ayat 25 sudah berkata bahwa kita tidak akan mendapat apa-apa, saudara, ya. Tidak akan menambah sehasta pun dalam jalan hidup kita kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Nah, kita lihat ayat 22, tampilkan ayat 22. Ayat 22 berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, perhatikan ayat-ayat ini, saudara yang kekasih. Bahwa dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa ayat 22, Yesus sendiri yang berkata, aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Saudara, kalau kita masih hidup sampai hari ini, semua itu karena Tuhan belum selesai dengan kita. Tujuan Tuhan belum selesai dengan kita. Selama kita ada di dunia ini, saudara, Tuhan punya tujuan buat hidup kita. Dan tujuan Allah buat hidup kita, saudara, Tuhan mau memakai kita menjadi Allah Tuhan di muka bumi ini. Ya, kita harus tahu, semua kita harus tahu. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini bukan sekedar kita lahir dan kita bertumbuh jadi remaja dan jadi dewasa dan menikah. Sesudah menikah, saudara, kita punya anak, dan waktu kita punya anak, kita punya cucu, dan sudah itu kita mati. Bukan seperti itu, saudara. Ya, memang itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Tetapi bukan hanya seperti itu, saudara. Tetapi tujuan Tuhan menaruh kita di dunia ini, saudara yang kekasih. Tuhan menciptakan kita ada di dunia ini, saudara, dengan tujuan Allah. Supaya suatu hari nanti kita akan hidup selama-lamanya dengan Allah. Ya, itu tujuan Allah, saudara. Tapi karena dosa memisahkan manusia dari Allah. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan sudah bereskan apa yang namanya dosa di atas kayu salib, supaya kita orang-orang percaya, saudara, dapat diselamatkan. Kita yang tadinya terpisah, kita dapat diselamatkan
oleh karena kasih dan anugerah Allah. Nah, saudara yang kekasih, setelah kita diselamatkan, Tuhan mau kita juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Nah, inilah tujuan hidup kita, saudara yang kekasih. Untuk itu, saudara, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan tujuan Allah yang mulia ini. Tuhan datang untuk dunia ini, menyelamatkan dunia ini, dan Tuhan tinggalkan dunia ini dengan tujuan Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan kembali untuk menjemput kita. Kitanya ini siapa? Kitanya ini semua manusia. Makanya ada firman Tuhan berkata sebelum Dia naik ke surga, pergi jadikanlah segala bangsa itu murid Tuhan. Amin. Jadi kasih Tuhan itu targetnya adalah manusia dan seluruh manusia, saudara yang kekasih. Nah, kita yang sudah diselamatkan, kita juga punya target, saudara yang kekasih, bahwa Tuhan sedang pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi saya yang sudah percaya dan bagi orang yang belum percaya untuk diselamatkan. Untuk itu, marilah kita mempunyai tujuan yang sama. Nah, kalau kita sudah mempunyai tujuan ke sana, kita tahu hidup kita seperti itu, nah, kita akan tambah yakin bahwa Tuhanlah yang akan memprovide, Tuhanlah yang akan memenuhi segala kebutuhan kita selama kita yang ada di dunia ini. Karena Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Ada amin. Nah, saudara, ini dasar dalam kehidupan kita. Nah, ini harus menjadi standar hidup kita. Sehingga waktu kita bergerak, waktu kita berjalan, saudara, kita tahu tujuan hidup kita. Waktu kita hidup, kita tahu tujuan hidup kita. Dan kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita, saudara, seperti ini, saya yakin dan percaya, Anda akan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memperlengkapi saya dengan semua kebutuhan saya. Karena Tuhan punya tujuan dalam hidup saya. Tuhan belum selesai dengan saya. Tetapi kalau hidup kita tidak punya tujuan seperti ini, hal kekhawatiran ini mudah sekali dapat menghimpit kita. Karena kita berpikir, aduh, kita ini begini, itu saya nggak makan. Karena apa ya? Ada dosa ini, ada dosa itu. Saudara, kita cuma terperangkap dengan dosa yang menghantui hidup kita. Nah, ini yang membuat kita akhirnya hidup dalam ketakutan. Ya, saudara, dosa itu membuat orang hidup takut. Sama seperti di Taman Eden. Adam dan Hawa itu takut pada waktu mereka jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita lihat di ayat ini, saudara, berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, ya, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, kenapa ayat 22 ini saya akan bahas, saudara? Yang lain-lain nanti kita akan lihat terbuka kalau ayat 22 ini kita mengerti. Nah, saudara yang kekasih, ini berbicara tentang makan, minum, dan pakai. Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, ya, akan hidupmu. Yang dikatakan sama Tuhan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Nah, saudara yang kekasih, hidup ini penting. Ya, hidup ini penting. Kita hidup hari ini penting. Kenapa? Karena tadi Allah punya tujuan dalam hidup kita. Amin. Makanya ini sangat penting. Hidup kita hari ini yang kita hidupi, ini sangat important di mata Allah. Sangat penting buat Allah. Karena Allah punya tujuan dalam hidup ini. Makanya Tuhan berkata kepada kita, jangan kamu khawatir akan hidup ini. Ya, karena aku punya tujuan atas hidupmu. Selama Anda berjalan di dalam tujuan Allah, Anda tidak perlu takut akan hidup ini. Jangan khawatir. Ya, makanya dia katakan, akan apa yang hendak kamu makan dan apa yang hendak kamu pakai, saudara yang kekasih. Ya, saudara, ini makan, minum, pakai ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ya, dan makan, minum, pakai ini kita harus tahu, ini hanyalah alat. Ya, ini hanyalah alat bantu supaya kita bisa mencapai tujuan. Tetapi ini bukan tujuan. Tujuannya adalah tadi yang saya sudah katakan. Kita ada di dunia ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Ini tujuan hidup kita. Semua orang percaya tujuannya harus ini, bukan yang lain. Nah, kalau kita sudah punya tujuan ini, saudara, makan, minum, pakai ini pasti tersedia bagi kita. Karena kita perlukan. Tidak mungkin orang tidak makan. Kalau orang nggak makan, saudara, orang ini pasti mati. Ya, karena memang Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan itu, ya, kita lihat untuk dimakan. Dan pada waktu di zaman Noah, setelah dunia ini, saudara, dimusnahkan dengan air bah, Tuhan berbicara kepada Noah, kalau nggak salah di Kejadian 8 atau 9, saya lupa. Di situ bahwa binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhanlah yang akan menjadi makananmu.
Ya, jadi tadinya cuma tumbuh-tumbuhan semua pohon di taman ini, ya, di Kejadian ya, di Kejadian Tuhan waktu menciptakan dunia ini. Tapi setelah pemusnahan dunia ini dengan air bah dan Noah, di zaman Noah, Tuhan berbicara ya kepada Noah bahwa makanannya adalah tumbuhan dan binatang-binatang. Saudara, jadi bisa barbecue ya. Nah, saudara yang kekasih, kenapa Tuhan perlu berbicara ini? Karena memang waktu Tuhan ciptakan kita, saudara, dia diciptakan kita untuk melangsungkan kehidupan ini, kita perlu makan. Jadi makan, minum, dan pakai ini penting buat kita. Tapi ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah yang tadi. Amin. Haleluya. Nah, makanya Tuhan ingatkan kepada kita. Ayat 23 coba kita lihat. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya, Tuhan mau ingatkan kita bahwa tubuh kita ini lebih penting daripada pakaian, hidup ini lebih penting dari makanan. Jadi kalau kehidupan kita di dunia ini cuma untuk bekerja, cari makan, cari minum, cari pakai, saudara, Anda salah. Ya, karena hidup yang Tuhan berikan ini adalah untuk menghidupkan orang lain. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Karena pada waktu sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini sudah jatuh di dalam dosa. Dan upah dosa ialah maut. Kematian kekal, terpisah dari Allah. Tetapi firman Allah berkata, ya, barang siapa percaya kepadanya, ya, dia akan hidup. Amin. Jadi yang tadinya mati, sekarang hidup. Dan waktu kita hidup ini, yaitu saat ini kita hidup, bukan hanya hidup-hidup yang saat ini. Oh, dia bisa punya napas, ada manusia-manusia berjalan di luar juga masih punya napas. Itu namanya artinya hidup. Tapi kalau hidup di dalam firman Allah bukan hanya sekedar hidup, kita masih ada di dunia ini, bukan sekedar hanya seperti itu. Tapi hidup yang dimaksud oleh Allah adalah hidup kekal bersama dengan Dia. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah berjalan dalam kehidupan kekal bersama dengan Dia. Amin. Dari dunia sampai nanti di surga. Nah, ini artinya hidup. Kalau mati, dia masih hidup di dunia ini, tapi dia sedang berjalan kepada kematian kekal nanti sampai tiba di neraka. Nah, itu bedanya. Nah, saudara, Tuhan mau kita yang sudah dihidupkan, sudah menjadi hidup, yaitu berjalan di dunia ini dengan kehidupan kekal ini, Dia mau supaya kita membawa kehidupan ini kepada orang lain. Sehingga orang lain juga yang belum diselamatkan bisa diselamatkan seperti kita. Makanya dengan jelas dia katakan, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Amin. Tubuh ini, saudara, tadi hidup ya, sekarang tubuh. Tubuh ini akan Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Tetapi orang-orang hanya berpikir tentang menggenakan baju yang kita perlukan dan dandanin tubuh ini secara fisik. Sedangkan tubuh ini, kalau Anda tahu firman Allah berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Allah berdiam. Ada amin. Nah, tubuh ini kepunyaan Allah. Selama kita ada di dunia ini, tubuh ini adalah untuk memuliakan Allah. Dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian, saudara yang kekasih. Ya, karena tubuh ini akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Makanya di Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ini yang paling penting. Bukan yang pakaian itu, saudara yang kekasih. Pakaian itu pasti Tuhan berikan. Karena tubuh ini, Tuhan mau pelihara tubuh ini, untuk tubuh ini dapat memuliakan Tuhan. Nah, saudara, kita harus paham ini. Jadi ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Ya, aduh, cuman mikirin, aduh, saya nggak ada uang, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Tuhan tolong saya, Tuhan, hari ini supaya anak-anak saya bisa makan. Tuhan tolong saya supaya saya bisa sembuh. Tuhan tolong saya supaya saya bisa bekerja dengan baik, supaya saya bisa beli mobil, supaya saya bisa beli motor, supaya saya bisa beli rumah, supaya saya bisa beli apartemen, supaya saya bisa gini. Saudara, kalau tujuan hidupmu yang seperti ini, lebih baik kita sama-sama pergi ke surga. Anda nggak perlu nangis-nangis sama yang kayak gini. Amin. Tetapi Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Dan Tuhan mau mempergunakan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini dasarnya. Ini dasarnya, saudara yang kekasih. Nah, kita terus pergi ke 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya, perhatikan kata jauhnya, kamu melebihi burung-burung itu. Saudara, ya, perhatikan, ya, kita jauh melebihi burung-burung itu. Saudara, kalau berbicara burung gagak,
Ini salah satu burung yang najis sebenarnya untuk umat Israel. Jadi pada waktu Tuhan berbicara ini, saudara, dia lagi berkata bahwa itu tuh burung yang najis adalah mereka tidak makan burung gagak ini. Tapi kita lihat ya, di beberapa peristiwa Nabi Elia pun diberi makan sama Tuhan, dikirim burung gagak. Betul? Saudara, untuk memelihara Elia. Jadi burung gagak ini yang tidak ada artinya, tidak punya nilai sedikit pun. Apalagi di bangsa Israel. Saat ini Tuhan sedang berbicara kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang pengikut-pengikutnya, saudara, itu orang-orang Yahudi. Karena Tuhan Yesus adalah manusianya dia ya, adalah berasal dari Yahudi, saudara. Dan dia berada di sana pada waktu firman Tuhan ini diberitakan. Ya, nah, saudara, pada waktu dia berbicara ini, dia lagi kasih tahu itu loh, burung gagak. Ya, makanya di sini dikatakan burung gagak. Di versi ini ada versi di Matius, ada di Lukas. Saya pakai yang Lukas karena jelas. Kalau di Matius cuma dikatakan burung-burung di udara. Kalau ini dikasih tahu burung gagak. Ya. Jadi biar kita mengerti, saudara, arti burung gagak. Nah, burung gagak ini, saudara yang kekasih, adalah burung yang najis. Kalau najis itu seperti tidak diperdulikan, saudara ya, oleh bangsa Israel. Dan burung-burung ini kan tidak diperdulikan, saudara, itu berkembang dengan sangat pesat. Ya, karena tidak diperdulikan. Jadi tidak dimakan. Kalau yang lain-lain mungkin dimakan, yang lahir mungkin 1000, dimakan 500, jadi berkembangnya cuma 500. Nah, burung-burung ini, burung-burung gagak ini tidak dimakan, saudara, dan dia berkembang sangat pesat. Nah, Tuhan sedang menunjuk kepada burung yang tidak dianggap, tidak ada artinya, tetapi Tuhan pelihara. Ada amin? Saudara yang kekasih, ini Tuhan sedang berbicara. Ini ada sesuatu, burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Jadi kalau Anda mau lihat ada burung, ya, dan dia bisa hidup, saudara, ya, itu karena Allah. Itu karena Allah. Burung aja itu karena Allah yang pelihara. Ada amin? Saudara, ini luar biasa. Di rumah saya, di belakang rumah saya ada pohon yang gede, saudara, dan di depan rumah ada pohon gede. Di situ tuh ada burung-burung, ya, yang ada, bahkan ada sarang burung, ya. Ada satu sarang burung tuh saya lihat di depan rumah. Dan itu kalau udah musim semi kayak gini, banyak burung yang berkicau, saudara, ya. Banyak burung yang berkicau dan kita bisa mendengarkan suara burung-burung itu. Tetapi kalau musim dingin, saya nggak dengar suara itu. Burung-burung itu udah pergi, bertransmigrasi kemana dia? Pergi dia. Saudara, dan indah banget. Kok burung bisa seperti itu? Nah, manusia ini jauh melebihi daripada burung itu, daripada burung gagak yang najis itu. Amin. Tapi Tuhan pelihara. Dia tidak ada punya lumbung untuk menyediakan makan. Tuhan pelihara, saudara yang kekasih. Tuhan mau ingatkan kita, aku punya tujuan atas hidupmu. Burung ini, Tuhan tidak punya tujuan atas burung-burung ini, saudara yang kekasih. Ya, tidak punya tujuan untuk memenangkan jiwa. Kita tuh Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Anda jangan pernah takut. Untuk itu, mari kita yang belum menjadi saksi, belum menjadi berkat Tuhan, belum menjadi perpanjangan tangan Tuhan, saudara, mari kita bergabung di dalam community ini sama-sama. Saudara, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Kita sama-sama diajarkan untuk pergi jadikan segala bangsa murid Tuhan. Sama-sama. Saudara, ada banyak hal kalau berbicara jadikan segala bangsa itu murid Tuhan. Ya, dari kehidupan kita, ya, dari cara kita hidup, itu harus mencerminkan kasih Tuhan, harus mencerminkan siapa itu Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan kita juga harus menyampaikan kebenaran itu dengan mulut kita. Bukan banyak orang bilang, oh bersaksi aja. Bersaksi dari cara hidup kita itu jauh daripada perkataan kita. Dua-dua diperlukan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Gimana orang mau mendengar Tuhan Yesus? Firman Allah berkata, bagaimana dia bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Amin. Jadi harus diberitakan. Dua-dua dipergunakan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, inilah hidup kita. Ya. Nah, kalau kita lihat, perhatikan tadi, ya, di ayat 25, ya, tadi kita udah udah menjadi dasar kita tadi. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sasta saja jalan hidupmu? Saudara, kita nih gak bisa buat apa-apa kalau kita hidup khawatir. Gak bisa. Tidak ada jalan keluar yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita khawatir. Ya, karena pada waktu kita khawatir, kita udah gak bisa fokus kepada Allah. Pada waktu kita khawatir, kita tidak concern lagi kepada janji Allah. Coba aja Anda khawatir, ya. Anda khawatir sedikit, Anda udah buyar, ya. That's why Tuhan mau supaya kita hidup di dalam ketidakkekhawatiran. Karena sangat amat penting, saudara yang kekasih, untuk hidup tidak khawatir. Karena pada waktu kita khawatir, saudara, tadi saya katakan, kita udah gak fokus. Waktu kita gak fokus, saudara,
dan kita fokus kepada kekhawatiran ini, kekhawatiran inilah yang akan tambah hari tambah besar dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak fokus kepada kekhawatiran, kita fokus kepada Allah, Allah yang tambah hari tambah besar dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, ini penting buat hidup kita. Lukas 12 ayat 26. Jadi, jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Tadi dikatakan, ya, kita tidak bisa membuat jalan sehasta pun pada waktu kita khawatir. Jadi, ada waktu khawatir, kita nggak bisa buat apa-apa. Ya, nah kalau kita nggak bisa buat apa-apa di dalam kekhawatiran kita, ngapain kita khawatir? Iblis mau kita khawatir supaya tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Saudara, kekhawatiran ini dilemparkan, ya, dilemparkan oleh iblis. Ini khawatir. Jangan ambil khawatir itu, saudara yang kekasih. Khawatir itu Anda harus tolak, karena itu bukan berasal dari Allah. Kalau bukan berasal dari Allah, saudara, ini mengakibatkan fatal dalam hidup kita. Sekali lagi, kenapa saya terus mengingatkan kita ini tentang khawatir? Ini fatal, ini bisa membawa kematian, ini bisa membawa maut, ini bisa membawa kecelakaan. Kenapa saya selalu berkata demikian, mengingatkan tentang kekhawatiran ini? Karena kekhawatiran ini sangat dekat dalam kehidupan setiap manusia. Ya, sangat dekat sekali. Kita buka sedikit aja, langsung itu masuk. Kekhawatiran itu. That's why, karena itu begitu dekat, jangan dibukain pintu. Amin. Haleluya. Ya, jangan dibukain pintu. Karena waktu kita buka pintu, dia dengan cepat melompat masuk di dalam hidupmu. Ini hati-hati. Ya, kita perhatikan ayat 27. Dikatakan, perhatikanlah, nih Tuhan mau ingatkan kita, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara, kalau kita lihat tentang Salomo, kemegahan Salomo itu pada zaman Salomo, dia adalah orang terkaya di dunia, saudara. Hikmatnya yang diberikan oleh Tuhan itu sangat luar biasa. Dan bangsa-bangsa datang membawa upeti-upeti kepada Salomo, saudara, karena ingin mendengarkan hikmatnya Salomo. Dan sudah pasti, saudara yang kekasih, Salomo itu berpakaian indah. Ya, orang kaya itu kan pakaiannya kan mahal-mahal. Ya, bagus-bagus, saudara yang kekasih. Ya, dan kalau kita lihat beda. Kalau kita beli baju yang harganya yang satu 100.000, yang satu 500.000. Ya, harga katanya orang gak bisa dibohongin loh. Harga itu menentukan, seperti itu. Kalau kita beli baju 100.000, apalagi ada orang beli baju 1 juta, saudara. Wish, ya, 1 juta sama 100.000 bedanya, jauh banget nampaknya, saudara yang kekasih. Nah, Salomo ini dalam kemegahannya, jadi dia memakai baju yang indah. Tapi firman Allah di sini berkata bahwa perhatikan bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung ini. Saudara, bunga bakung ini ada di lembah. Ya, ada di lembah, dan bunga bakung ini tidak dipelihara. Kalau zaman sekarang bunga bakung ini seperti bunga lilih, ya saudara yang kekasih. Ya, bunga lilih kita tahu ya, bunga lilih itu kayak trompet. Dan sekarang udah dipelihara banyak oleh orang. Waktu saya nikah, saya bunganya bunga lilih, jadi saya ingat banget. Ya, bunga lilih ada warna-warna, ada warna kuning, warna putih, berwarna-warna, saudara yang kekasih. Dan lilih ini sangat indah. Tapi dulu bunga lilih ini, bunga bakung ini, saudara, tempatnya di lembah, ya, dan tidak dipelihara. Tapi dia bertumbuh dengan indah. Amin. Nah, ini siapa yang membuat ini indah? Ini yang membuat keindahan adalah Tuhan. Saudara, kita ini melebihi bunga bakung. Kita ini melebihi burung gagak itu. Saudara yang kekasih, kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang termulia. Allah menciptakan kita untuk hidup dengan Allah di dalam kekekalan. Tujuan Allah ciptakan kita, saudara. Kita ini mulia, kita ini berharga, kita ini biji matanya Allah. Masakan Allah mau membiarkan kita hidup, saudara yang kekasih, di dunia ini tanpa memprovide kebutuhan kehidupan kita? Itu nonsense. Makanya tadi saya katakan, kalau Anda masih hidup sampai hari ini, itu namanya tujuan Allah belum selesai dalam hidupmu. Ya, makanya kita yang tidak berjalan dengan tujuan Allah kembali kepada tujuan Allah. Allah belum selesai dalam hidup kita. Allah mau memakai hidupmu. Kalau hidupmu belum terpakai sebelum-sebelumnya, saat ini
Izinkan Tuhan memakai hidup kita. Saudara, waktu Tuhan sebentar lagi, dia akan datang sebentar lagi. Kalau kita lihat perang di Israel, saat ini ini tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah ada di ambang pintu, saudara. Jesus is coming back. Kita hanya punya waktu mungkin hanya beberapa saat lagi. Ayo, kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya, marilah kita menjadi saksi, menjadi berkat buat dunia ini. Ada amin, saudara yang kekasih. Dan Tuhan mau memberkati hidup kita. Tuhan mau memprovide kehidupan kita supaya kita bisa menjadi berkat, supaya kita bisa menjadi saksi. Nggak mungkin orang itu bisa menjadi berkat kalau tidak diberkati lebih dahulu. Nggak mungkin kita ini nggak makan dan kita mau bagi makanan kepada orang lain. Nggak mungkin kita ini nggak minum tapi kita mau beri minum kepada orang lain. Nggak mungkin kalau kita tidak diberi pakaian, kita ini mau bagi pakaian kepada orang lain. Itu nggak mungkin. Tuhan mau memberkati hidup kita supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Ada amin. Ini tujuan Allah, saudara yang kekasih. Jadi apa yang mengkhawatirkan engkau? Kalau engkau khawatir karena ada dosa, karena engkau belum berjalan di dalam tujuan Allah, kembali kepada tujuan Allah dan tinggalkan dosa itu. Ada amin. Saya percaya Tuhan punya tujuan yang mulia atas hidup kita. Dan Tuhan mau menggenapi itu selama kita hidup di dunia ini. Haleluya, jangan takut. Jangan, aduh Tuhan, aku gak mampu, siapa aku ini Tuhan. Aku ini gak bisa ini. Aku cuma orang yang sederhana. Saudara, menjadi saksi Tuhan. Ya, Tuhan akan pakai kita. Yang pakai itu adalah Tuhan, bukan kita. Jadi jangan lihat kemampuan kita. Lihat Allah yang akan memakai kita. Mungkin hal yang sangat sederhana yang kita nggak pernah berpikir sebelumnya, Tuhan akan pakai kita dengan hal-hal yang sederhana. Jangan Anda pikir, oh nanti saya langsung diutus ke Afrika, saya diutus ke Irian Jaya, ke Papua, saya diutus ke Sumatera yang pedalaman, saya diutus Sulawesi yang pedalaman, ada Komodo di sana. Tidak, saudara yang kekasih. Allah mau memakai kita. Bisa aja orang-orang diutus misioneri ke sana, saudara yang kekasih. Tapi Anda bisa saja tidak diutus ke sana. Tuhan mau Anda jadi berkat buat keluargamu, buat teman-temanmu, untuk tempat pekerjaanmu, untuk tetangga-tetanggamu. Ada amin? Nah, Tuhan mau itu terjadi, saudara, atas hidup kita. Ya, Tuhan mau pakai kita. Dan Tuhan mau memperlengkapi sebuah keperluan kita. Kita pergi ke ayat 28. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada, dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Saudara, kalau kita kurang percaya, coba Anda besok pagi, kalau di Indonesia besok pagi, yang ada di luar negeri, di Amerika, Eropa, di sini pagi hari, dan di Eropa siang hari. Saudara, pasti di daerahmu ada rumput. Di rumah saya di belakang, itu ada rumput, saudara. Ya, ada banyak. Ada rumput-rumput di belakang, hanya ada rumput-rumput, saudara. Ada pohon-pohon besar, tadi saya katakan, tapi bukan pohon saya. Pohon tetangga, ya. Seperti itu, tapi di belakang rumah cuma ada rumput. Nah, saudara, kemarin itu, saya lihat rumput di belakang karena belum dipotong, ini musim semi. Di situ tumbuh bunga-bunga liar yang warna kuning-kuning, saudara. Ya, ada banyak bunga-bunga kuning yang tumbuhan liar tumbuh. Jadi di rumput-rumput itu kuning-kuning dan hijau, saudara. Kemarin saya memperhatikan, kemarin rumput itu dia. Saya lihat, waduh ini rumput ini kita nggak siremin loh. Kita nggak siremin, ya. Tetapi ini hijau di belakang. Ya, di musim semi dia mulai bertumbuh. Tadinya mati ya, di musim dingin, nah sekarang dia mulai bertumbuh. Saya lihat, wow ini kita nggak siram-siram. Rasanya selama saya ada di Amerika nggak pernah nyiram rumput deh. Nggak pernah nyiram rumput kan. Kalau di Indonesia nyiram rumput mungkin karena panas ya. Kalau di sini saya nggak pernah nyiram rumput. Saudara yang kekasih, itu rumput tidak dipelihara. Yang ada memang kita potong-potong aja biar bagus pemandangannya. Tapi itu tumbuh besar. Nah, waktu saya melihat itu, saya ngelihat, waduh, ini luar biasa banget ya Tuhan. Kemarin saya ada di belakang rumah dan saya menikmati dan saya juga dengerin burung-burung. Ya makanya saya bisa mengerti gitu loh. Bagaimana Tuhan itu luar biasa. Memelihara rumput-rumput yang gak ada artinya, tapi Tuhan memberikan pertumbuhan. Dan burung-burung yang saya gak kasih makan. Malah saya bilang nih burung kebanyakan kadang suka masuk di atap rumah nih. Suka diusir-usir saudara. Tapi tetap banyak banget. Kalau ada denger banyak banget mereka nyanyi. Ya mungkin kita pada udah terbiasa jadi nggak dengar. Tapi pada waktu saya punya tujuan mau dengar burung, saya bisa dengar burung-burung itu bernyanyi, saudara. Ya, dan saya bisa dengar bagaimana, saya bisa lihat bagaimana rumput itu bertumbuh begitu indah. Saudara yang kekasih, ini tidak dipelihara, tapi ada Tuhan yang memelihara. Tuhan mau supaya kita ingat ini.
Dia mau ingatkan kita, apa sih pergumulanmu hari ini? Apa sih tantanganmu? Penyakit apa yang kau derita? Situasi apa yang kau alami hari ini? Saya mau katakan, firman Tuhan datang kepada kita, jangan kamu khawatir. Karena Tuhan mau memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, Dia tidak mau hidup kita berhenti. Hidup kita tidak malah dilangsungkan karena kekhawatiran itu. Saudara, kan orang udah khawatir, rasanya masih hidup, tetapi udah mati. Saudara yang kekasih, ya sudah tidak ada pengharapan lagi. Untuk itu kembali kepada firman Allah. Tuhan mau memenuhi keperluanmu. Haleluya. Ini ayat 28 jelas banget. Jika rumput di ladang hari ini ada, besok bisa nggak ada, saudara. Dia pelihara, apalagi kita. Ya, ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ya, saudara, Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita jangan cemas hati kita, jangan khawatir hati kita, dan jangan persoalkan tentang makan, minum, pakai kita. Ya, Tuhan mau saudara memberkati hidupmu dan saya. Ya, ayat 30 berkata begini. Semua nih, ya, makan, minum, pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Saudara, perhatikan di sini. Ya, kalau tujuan hidup kita hanya mencari makan, minum, pakai, hidup kita hanya bangun pagi, pergi bekerja, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, besok demikian, tujuannya hanya seperti itu, cari makan, minum, pakai, minta Tuhan sehatkan kita, dan kita hidup lagi makan, minum, pakai, makanan, pakai. Anda dikategorikan, kita dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, itu kategorinya kalau tujuan kita ke sana. Apalagi sampai kita khawatir. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, apa yang membuat Anda paling khawatir di dalam dunia ini? Apa? Tergantung ya, saudara. Tergantung. Saudara, mungkin ada orang yang khawatir tentang uang, karena orang ini mungkin tidak punya uang. Tapi ada orang juga khawatir akan uang, karena uangnya udah banyak, gak puas, dia khawatir. Saudara yang kekasih, aduh nanti uang saya ini bisa habis. Dan ada orang yang khawatir, aduh kok cuma segini ya, saya mau lebih lagi, lebih banyak uang lagi. Nah, ini khawatir. Punya uang salah, gak punya uang salah. Punya uang khawatir, gak punya uang khawatir juga. Tetapi ada orang khawatir akan kesehatannya dia juga. Sakit sedikit langsung khawatir. Betul? Seperti itu, sakit sedikit, aduh jangan-jangan ini saya bisa mati nih dengan ini. Jangan-jangan ada penyakit ini nih. Jangan-jangan inilah. Saudara, ada orang khawatir seperti itu. Ada orang khawatir terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya. Ada orang khawatir kepada pasangannya. Aduh, jangan-jangan suami saya nanti lirik-lirik orang lagi kalau dia pergi kerja. Nanti kalau dia pakai dandan kayak gitu supaya dia mau pamer lagi, supaya orang-orang lihat. Ada orang khawatir sama istrinya. Aduh, istri saya nih mulai begini nih, saya takut dia digodain orang. Ada orang khawatir dengan berbagai macam hal. Tergantung, beda-beda kekhawatirannya. Apa kekhawatiranmu yang terbesar di dalam hidupmu? Saudara, kalau kamu khawatir dan semakin khawatir kepada hal itu, berarti itu sangat berarti atas hidupmu. Tuhan bilang, kalau kita khawatir tentang makan, minum, pakai, berarti fokus kita adalah makan, minum, pakai. Dan kalau kita fokus ke sana, saudara, berarti itu lebih berarti daripada Tuhan. Kalau itu lebih berarti daripada Tuhan, saudara yang kekasih, ini kita dibilang menjadi kategori orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena orang-orang yang tidak mengenal Allah, tujuannya adalah makan, minum, pakai. Nah, saudara, kita mengenal Allah. Sekali lagi kita mengenal Allah. Allah tidak mau itu terjadi atas kita. Itulah sebabnya kalau kita lihat di ayat 31 dikatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Nah, ini ayat terakhir. Saudara, Tuhan mau supaya kita mencari kerajaannya. Kerajaan itu bukan tentang makan, minum, pakai, dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudara, orang walaupun situasi keadaannya seberat apapun, kalau dia damai, saudara, kalau dia damai,
Saudara, itu nggak apa-apa, nggak terpengaruh atas keadaan. Ada orang udah sakit berat, udah mau mati, di ujung kematian, tapi orangnya nggak takut mati. Orang yang melihat itu malah yang jadi khawatir. Aduh, serem banget ya. Aduh, coba kalau jadi kepada saya nggak bisa. Tapi orang ini tenang-tenang aja, karena dia percaya kepada Tuhan. Ada amin. Ada orang, dia menghadapi situasi yang sangat berat dalam hidupnya, tapi orang ini tenang-tenang aja. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada damai, ada sukacita, dan ada kebenaran. Kebenarannya adalah pada waktu ada keadaan dan situasi, Tuhan bilang, dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Ada amin. Makanya dikatakan pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Karena pada waktu engkau dicobai, aku akan memberikan jalan keluar kepadamu. Kau bilang amin. Amin, saudara. Haleluya. Ya, jadi saudara yang kekasih, kita harus ngerti ini. Kalau kita mengerti akan hal ini, saudara yang kekasih, kita akan prioritaskan adalah firman, kebenarannya, kerajaan Allah. Nah, kalau kita cari dahulu kerajaan Allah, kita ini akan tenang. Karena dunia yang tempat kita tinggal ini adalah dunia yang akan bergejolak setiap saat. Hari ini, saudara, mungkin engkau lihat, waduh, hari ini oke. Besok bisa iblis serang, jadi tidak oke. Nah, waktu tidak oke ini, kalau kita punya kerajaan Allah, ada damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, kita tidak terpengaruh dengan keadaan di luar ini. Amin. Sama seperti Tuhan Yesus. Ya, waktu Tuhan Yesus ada di perahu bersama dengan murid-murid, tiba-tiba iblis kirim apa, saudara? Kirim badai. Dan badai itu membuat perahu si Petrus ini hampir tenggelam. Si Petrus ini dan teman-teman heboh, teriak-teriak, kami binasa, kami binasa. Dan mereka membangunkan Tuhan Yesus, katanya. Tuhan Yesus itu tenang, dia tidur. Ya, kalau orang khawatir itu nggak bisa tidur, repot dia. Tuhan Yesus tidur, karena dia tenang. Ya, nah inilah damai sejahtera, inilah kerajaan Allah, inilah sukacita oleh Roh Kudus, ada amin. Haleluya. Pada waktu Yesus tenang, tapi dia tidak berdiam diri, karena kebenarannya adalah kalau ada pencobaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ada amin. Tuhan Yesus dengan ketenangan yang ada, ya, dia berdiri, dia bangun dari tempat tidurnya, dan dia ada di dalam boat, dan dia berkata kepada angin badai itu, jadilah tenang. Dan seketika itu juga firman Allah berkata, danau itu menjadi tenang. Ini dia kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Ada situasi keadaan itu biasa selama Anda di dunia ini. Ya, tetapi yang tidak biasa adalah orang percaya hidup dalam kekhawatiran. Haleluya, itu bukan milik kita, itu bukan punya kita. Ya, pada waktu ada situasi dan keadaan, ingat, kita punya kerajaan Allah. Ada sukacita, ya, ada damai sejahtera di sini. Ya, dan ada kebenaran. Segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu pencobaan ada jalan keluar dari Tuhan. Ingat, pencobaan bukan datang daripada Tuhan, ya. Jangan bilang, Tuhan, mengapa engkau cobai aku? Mengapa engkau cobai aku? Tuhan gak pernah cobai kita. Firman Allah berkata, Tuhan tidak mencobai dan dia tidak dapat dicobai. Pencobaan itu datang dari diri kita sendiri. Kita tercobai atau tidak, ya. Seperti itu, iblis lemparkan sesuatu, tercobai atau enggak kita? Ya, iblis melemparkan pencobaan itu. Artinya dia lemparkan situasi itu, kita tercobai atau tidak. Tuhan tidak pernah mencobai dan dia tidak dapat dicobai. Untuk itu jangan bilang-bilang Tuhan cobai, ya. Ada amin, saudara yang kekasih, puji Tuhan. Jadi inilah khotbah saya pada hari ini. Ingat baik-baik, kekhawatiran bukan milik orang percaya. Ya, kekhawatiran itu buang jauh-jauh. Itu bukan punya kita. Punya kita adalah apa? Kerajaan Allah. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus itu menjadi milik kita. Apapun situasi keadaanmu hari ini, saya mau katakan, saya berdoa pada hari ini supaya damai sejahtera, sukacita Tuhan memerintah atas hidup kita dan hati kita. Dan kebenaran firman Tuhan, Allah, Tuhan sendiri yang akan memberkati kita, menolong kita. Karena dia berkata sekali lagi, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa, bukan luar biasa. Yang pada waktu pencobaan itu datang dikatakan, dia yang akan memberikan jalan keluar bagi kita. Haleluya. Siapa di sini pengen ada jalan keluar dari Tuhan? Siapa di sini yang kepengen damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus memerintah atas hidupmu? Of course kita semua mau. Inilah kerajaan Allah. Haleluya.
Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.